salatu jami'ah. Sawu sufufakum. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana 'idal adha wa faddalahu ala sairil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil karim as-sadiqil wa'dil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat mendirikan sholat Idul Adha yang insya Allah akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di tempat-tempat yang telah ditentukan. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Dialah Allah yang memuliakan hari-hari ini sebagai hari besar bagi umat Islam, serta menjadikan ibadah kurban sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya suri tauladan terbaik yang telah mengajarkan arti ketaatan, arti pengorbanan, keikhlasan, dan keteguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mendorong manusia ke arah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang bersifat material saja, namun juga di bidang mental spiritual. Kemajuan material tidak akan sempurna, bahkan sia-sia kalau tidak disertai kemajuan mental dan moral. Seringkali membawa kepada kesengsaraan,
dan penderitaan panjang yang sangat sulit untuk diatasi. Tidak dipungkiri bahwa abad di mana kita hidup sekarang adalah abad kemajuan. Apa yang dahulu disangka orang mustahil, sekarang telah menjadi kenyataan. Jarak yang dahulu sukar ditempuh, sekarang dalam beberapa jam, bahkan hanya dalam beberapa menit saja dapat dicapai. Seolah-olah dunia telah menjadi sangat kecil. Segala persyaratan hidup hampir terpenuhi dengan kemajuan teknologi. Tapi apa yang terjadi? Kemajuan zaman dengan berbagai macam fasilitas hidup yang ada ternyata tidak mampu mendatangkan kebahagiaan. Bahkan yang tampak mewarnai zaman modern ini adalah kecemasan, kegelisahan, kesakitan, kehilangan ketentraman batin yang menimbulkan aneka macam problematika dan kontradiksi-kontradiksi. Di antaranya terjadi kemerosotan, bahkan kebobrokan moral, kemunduran semangat berpikir, serta timbulnya berbagai macam penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan. Dan tidak jarang pula terjadi konflik, perselisihan, permusuhan, dan pertikaian yang tidak beralasan di antara manusia, tak terkecuali di antara anak bangsa tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hampir 80 tahun Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan curahkan nikmat kemerdekaan atas negeri tercinta ini. Namun demikian, kenyataannya sampai hari ini bangsa ini belum merdeka. Belum merdeka dari korupsi, belum merdeka dari hutang luar negeri, belum merdeka dari kemiskinan, dan juga belum merdeka dari ketidakadilan di bidang hukum. Hampir setiap waktu, rakyat ditunjukkan betapa bobroknya moral anak bangsa ini. Seolah-olah tidak ada harapan untuk menjadi baik dan lebih baik lagi. Kebobrokan moral ini terlihat mulai dari oknum pejabat, oknum wakil rakyat, bahkan oknum rakyat jelata. Ditambah lagi, di sana-sini tampak adanya manusia-manusia rakus dan tamak pada harta, jabatan, dan kedudukan. Pengemban amanah kewenangan pun ada yang saling tuding-menuding, saling lempar kesalahan, sehingga jabatan tidak lagi disikapi dan dimaknai sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, tetapi dijadikan alat untuk meraih harta kekayaan sebanyak-banyaknya dengan jalan apapun tanpa memakai norma agama. Karena agamanya telah dirusak oleh rakusnya terhadap harta dan kedudukan tersebut. Selain itu, tidak sedikit pula anak bangsa yang kehilangan rasa peri kemanusiaannya hingga menjadi brutal sedemikian rupa karena tekanan dan himpitan ekonomi. Sampai hati juga manusia-manusia yang menumpuk harta kekayaan yang berlimpah ruah, sedangkan saudaranya sebangsa menderita kesulitan ekonomi yang sangat parah. Apa artinya satu nusa, satu bangsa, kalau tidak disertai dengan perasaan satu derita, satu bahagia? Hal ini menunjukkan seolah-olah
bangsa ini sudah kehilangan akhlakul karimahnya dan seolah-olah bangsa ini sudah kehilangan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kerusakan bangsa ini tentu tidak sangat kita harapkan. Oleh karena itu, bukan waktunya lagi saling melemparkan kesalahan kepada orang lain. Harus kita akui, ini adalah kesalahan bersama. Untuk itu, bangsa ini harus kita bangun bersama, dimulai dari diri kita masing-masing, keluarga kita, kerabat-kerabat dekat kita, hingga meluas kepada masyarakat bangsa ini. Dengan semangat lillahi ta'ala, kita bebaskan negeri ini dari korupsi, dari ketidakadilan, dari kemiskinan, dan dari semua bentuk kedzaliman, baik itu yang dilakukan oleh bangsa sendiri maupun oleh bangsa asing. Kita angkat harga diri bangsa ini. Kita prioritaskan perbaikan akhlak dan mental dengan cara kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bangsa ini semakin menjauh dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya, bisa dipastikan semakin mengalami kehidupan yang sempit. Hal ini sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Toha ayat 124. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup dalam aspek ibadah saja, tetapi juga sebagai sumber utama dalam pembinaan mental, moral, dan akhlak manusia. Dalam konteks kehidupan modern, di mana tantangan psikologis dan spiritual semakin kompleks, Al-Quran hadir sebagai solusi untuk membentuk kepribadian yang taat, tangguh, tenang, dan berakhlak mulia. Yang pertama, konsep mental dalam Al-Quran. Konsep mental dalam Al-Quran mencerminkan kondisi kejiwaan manusia yang dipengaruhi oleh keimanan, ketakwaan, serta hubungan dengan Allah dan sesama. Al-Quran menggambarkan berbagai kondisi mental manusia, seperti jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang menyesali kesalahan, an-nafsul lawwamah, dan jiwa yang dikuasai hawa nafsu, an-nafas la'ammaratum bisu', sebagai cerminan kualitas spiritual seseorang. Melalui ayat-ayatnya, Al-Quran memberikan bimbingan untuk membentuk mental yang taat, sabar, bersyukur, serta positif dalam menghadapi amanah serta ujian hidup. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, seseorang pasti memperoleh ketenangan batin, kestabilan emosi, dan kekuatan mental dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, yakni jiwa itu,
dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ayat ini menunjukkan bahwa kesucian jiwa berkaitan erat dengan kesehatan mental. Penyucian jiwa melalui ibadah, zikir dan akhlak mulia akan membentuk mental yang kuat dan stabil, jauh dari ketamakan, kerakusan, kesombongan, keangkuhan, keculasan, kelicikan, kezaliman, dan sifat-sifat terlaknat lainnya. Yang kedua, Al-Quran sebagai terapi mental. Al-Quran merupakan petunjuk hidup sekaligus terapi mental yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati bagi setiap orang yang membacanya dengan penuh keimanan. Ayat-ayat Al-Quran mengandung ketenangan, harapan, dan kekuatan spiritual yang dapat meredakan kegelisahan, kesedihan, bahkan tekanan batin. Allah menyatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang, yang menunjukkan bahwa zikir dan bacaan Al-Quran serta tilawahnya mampu menjadi obat bagi hati yang gelisah. Melalui tadabbur dan pengamalan ajaran Al-Quran, Al-Quran membantu manusia menemukan makna hidup, ketabahan dalam ujian, serta optimisme dalam menghadapi segala situasi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, pembentukan karakter melalui Al-Quran. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai positif yang membentuk mentalitas unggul. Di antaranya yang pertama, sabar. Sabar adalah sikap menahan diri dari keluh kesah, tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Dalam Islam, sabar merupakan salah satu akhlak mulia yang sangat ditekankan. Bahkan Allah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Sabar mencakup kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menerima takdirnya dengan lapang dada. Dengan sabar, seseorang tidak hanya mampu mengendalikan emosinya, tetapi juga membentuk keteguhan hati dan kestabilan mental dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya
hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Dalam Islam, kekuatan sejati bukan diukur dari fisik, tapi dari kemampuan mengendalikan amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 99. Yang kedua, syukur. Syukur adalah mengakui nikmat Allah, merasa cukup dan ridho, serta menggunakan nikmat itu untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Al-Quran membentuk pribadi manusia memiliki sifat syukur kepada Zat yang telah memberikan banyak kenikmatan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, baik saat lapang maupun sempit, sebagai bentuk pengakuan atas nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Syukur yang diajarkan oleh beliau bukan hanya sebatas ucapan lisan seperti alhamdulillah saja, tetapi juga diwujudkan dalam sikap hati yang ridho serta perbuatan yang menggunakan nikmat itu untuk ibadah dan kebaikan. Dengan bersyukur, hati menjadi tenang, hidup terasa cukup, dan hubungan dengan Allah semakin erat. Berikutnya, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha secara maksimal dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Atau dengan kata lain, tawakal adalah keseimbangan antara ikhtiar dan iman, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang ridho. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Tolak ayat 3. Optimisme. Al-Quran mengajarkan optimisme, semangat pantang menyerah, dan harapan yang kuat kepada Allah dalam berbagai kondisi, termasuk saat menghadapi kesulitan. Ajaran Islam secara umum menolak sikap putus asa dan mendorong umatnya untuk terus berharap dan berusaha. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hei Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, Al-Quran dan pengendalian emosi. Pengendalian emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Al-Quran banyak memberikan bimbingan mengenai bagaimana seorang mukmin seharusnya mengelola emosinya, terutama emosi negatif seperti marah, dendam, dan sedih yang berlebihan. Di samping itu, Al-Quran juga mengajarkan untuk memaafkan kesalahan orang lain serta bersikap lemah lembut. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Imran 134. Al-Quran memainkan peran sentral dalam pembinaan mental melalui ajaran-ajarannya yang mencakup penyucian jiwa, terapi psikologis, pembentukan karakter, dan pengendalian emosi. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, seseorang dapat mencapai kestabilan mental yang baik sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan ketabahan, serta mampu mengemban semua amanah yang Allah berikan kepadanya. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal soleh, menjaga keikhlasan dalam beribadah, dan meneladani semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Jadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana perbaikan mental, moral, serta akhlak, memperkuat ukhuwah Islamiyah, peduli terhadap sesama, dan memperteguh komitmen kita dalam menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, korban, dan segala kebaikan yang telah kita lakukan, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna mimman yuqimus shalah wa yu'tiz zakah wa yudhhi bitigha'a wajhikal karim. Allahumma khtim lana bis sa'adati wasyahadah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.